Provinsi Maluku Utara ini di Jakarta. Beberapa saat lagi akan dilaksanakan. Topik yang akan kita bahas pada malam ini yaitu Kongres HPMS, Kongres 4 HPMS status quo pertanyaan. Hadir pada malam ini mantan Wakil Ketua HPMS Cabang Ambon periode 1997 ya. 9 kalau tidak salah kala itu. Kemudian Bapak ya periode itu 889 Bapak Rusudoro Haji Smeltari. Kemudian mantan sekretaris HPMS cabang Kepulauan Sula periode 2012-2014 ya, 2013-2014. Yang sedianya malam ini juga hadir Wakil Ketua HPMS cabang Ambon periode yang sama dengan Bang Mael, yaitu Bang Faruk. Cuman beliau berhalangan hadir karena tiba-tiba ada kegiatan di Pulau Mokelin yang dijemput tadi sore. Sedianya juga akan hadir HPMS cabang Sarana periode saat ini, namun dikonfirmasi beberapa kali tapi belum ada kesempatan untuk pengurus hadir dalam mengisi dialog. Beberapa kali sudah diundang tapi belum ada responsif dari HPMS cabang Kepulauan Sula untuk mengikuti dialog di pembahasan dengan HPMS. Baik, selanjutnya bahasan menyangkut dengan status quo karena periode HPMS dari tahun 57 gagasan ini kemudian dibentuknya HPMS pada tahun 62 ya, pada tahun 62 kalau tidak 59 kala itu. Sampai pada saat ini kalau normal kehidupan HPMS yang efektif dalam sebuah organisasi walaupun paguyuban tapi sistemnya modern untuk perkembangan organisasi modern, sangat bukan sekedar baru kongres keempat kali, tapi sudah banyak kongres kira-kira. Nah, olehnya topik yang dianggap malam ini status quo pertanyaannya. Nah, apakah kehidupan HPMS ini ketika sebelum penyelenggaraan Kabupaten Sula sebagai orientasi perjuangan HPMS dan masyarakat Kabupaten Sula, bahkan setelah dari penyelenggaraan Kabupaten Sula ini HPMS kelihatannya redup, bahkan tidak punya tarik sama sekali dalam mengawal pembangunan Kabupaten Sula. Bahkan setuju atau setuju HPMS harus diakui bahwa punya anak sebelum lahirnya Kabupaten Sula atau Kabupaten Kepulauan Sula, setuju atau tidak setuju adalah anak yang lahir dari kandungan HPMS sendiri. Baik, untuk teman-teman di media gagasan yang ada di studi media gagasan, bahkan teman-teman yang cukup live streaming dari dialog malam ini, kita ikuti awal pemikiran daripada Bang Bayu menyangkut dengan Kongres HPMS ya, 4 Kongres 4 HPMS, HPMS status quo. Silakan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens yang ada di Blok Identity Cafe maupun yang ada di rumah. Baik, kalau kita berbicara tentang HPMS
ini berarti kita harus mengurai sejarah panjang tentang terbentuknya HPMS yang diberikan dari himpunan pelajar mahasiswa. HPMS berbeda dengan organisasi kemahasiswaan lainnya, dia bersifat kader, tetapi HPMS dibentuk yaitu cuma mempunyai satu tujuan, yaitu sebagai wadah untuk memperjuangkan terbentuknya otonomi daerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Sula. Awal pembentukan HPMS itu sendiri itu diawali dengan berbincang-bincang lepas beberapa tokoh Sula yang kebetulan pada saat itu sedang menimba ilmu di Makassar, dan dari hasil bincang-bincang lepas itu kemudian ketemulah ini 4 tokoh Sula pada tahun 1958 di sebuah hotel di Malang, yaitu Hotel Singosari. 4 tokoh yang ketemu, tokoh Sula yang ketemu pada saat itu adalah yaitu almarhum Om Usman Gain Hanafi, kemudian almarhum Om Nur Wedia, almarhum Hayatuddin Sahlan, dan almarhum Kadir Wanpoko. 4 tokoh Sula ini secara kebetulan ketemu di Malang di Hotel Singosari dan berbincang-bincanglah untuk bagaimana melanjutkan cerita-cerita lepas dari tokoh-tokoh terpelajar Sula yang ada di Makassar, yaitu terkait dengan keinginan untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Sula. Pada saat itu tidak disebut Kabupaten Kepulauan Sula, tapi disebut Kabupaten Sula Kepulauan. Nah, dari hasil pertemuan 4 tokoh Sula di Singosari itu, Hotel Singosari di Malang itu, lahirlah gagasan untuk mempermudah dalam perjuangan Kabupaten Sula Kepulauan itu harus ada wadah, dan wadah yang mudah untuk dibentuk pada saat itu adalah Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula yang disingkat menjadi HPMS, dan pertemuan itu dikenal dengan Singosari Agreement, yaitu pada tahun 1958. Nah, dari hasil pertemuan 4 tokoh Sula tadi, kemudian kembalilah mereka ke Makassar. Dan di Makassar, karena pada saat itu orang Sula banyak yang belajar di Makassar. Waktu itu di Sula ini belum ada SMA, yang ada baru SMP. Jadi kalau selesai SMP, kebanyakan lanjut SMA di Makassar. Ada yang kuliah di Makassar, ada yang SMA di Makassar. Nah, mereka ini berkumpul di situ. Undanglah para pelajar yang notabene adalah ini pelajar SMA yang berasal dari Sula, kemudian yang masih kuliah, untuk membentuklah wadah
yang disebut dengan HPMS itu. Dan akhirnya pada tahun 1959 tanggal 20 September kalau tidak salah, mereka buat kesepakatan untuk membentuk HPMS dan ketua pertamanya adalah almarhum Mawapei, Kasim Mawapei, itu pada tahun 1929. Nah, dengan terbentuknya HPMS itu berarti orang Sunda sudah punya wadah untuk berjuang agar Sula menjadi sebuah daerah otonom yang disebut dengan Kabupaten Sula Kepulauan. Dan tentunya kita semua tahu bahwa untuk memperjuangkan sebuah daerah otonom itu tidak lepas dan kita harus menyiapkan SDM. Kita harus punya SDM. Nah, karena harus punya SDM itulah maka tokoh-tokoh kita yang ada di Makassar pada saat itu mereka kembali ke daerah, kembali ke Sula untuk mendirikan sekolah menengah atas yayasan waktu itu. Nah, jadi mereka bentuk dan ikut mengajar. Mereka meninggalkan ini perkuliahan mereka, tapi mengajar dan turun ke kampung-kampung untuk merekrut ini siswa SMA pada saat itu. Karena ini menjadi syarat bahwa Sula siap untuk menjadi sebuah daerah kabupaten, sebuah daerah otonom. Dari perjuangan itu terbawa sampai dengan tahun 71. Tahun 71 dibuatlah resolusi orang Sula. Dibuatlah resolusi orang Sula di mana dikumpullah ini ketua-ketua atau pimpinan partai politik pada saat itu. Nah, untuk memberikan mandat kepada HPMS untuk agar HPMS punya legitimasi dari seluruh masyarakat Sula yang diwakilkan oleh ketua-ketua atau pimpinan partai politik yang ada di Sula pada saat itu. Berikan mandat bertentangan, memberikan kekuasaan penuh kepada HPMS untuk menjadi lokomotif dalam memperjuangkan Sula ini menjadi sebuah kabupaten. Nah, dari situlah mulai dibangun rumah daerah. Ini di Desa Tugudu ini ada disebut kompleks rumah daerah. Kompleks rumah daerah itu sebagai sarana yang disiapkan untuk menyebut Kabupaten Kepulauan Sula. Dan perjuangan untuk memperjuangkan kabupaten ini juga mengalami fase surut. Karena pernah pada tahun 69 kalau tidak tahun 67 itu sebenarnya sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Tetapi karena perbedaan pandangan, tapi kita ada perbedaan pandangan antara orang Sula dengan orang Maluku Utara pada umumnya, di mana pada saat itu Maluku Utara ini menginginkan terbentuk provinsi dulu baru pemekaran kabupaten. Sementara orang Sula menginginkan pemekaran kabupaten dulu baru provinsi. Nah, dengan perbedaan pandangan itulah maka pemerintah pusat meninjau lagi sehingga terjadilah gejolak politik dan lain sebagainya sehingga sampai dengan masa reformasi baru
kita menjadi daerah otonom pada tahun 2003. Itu setelah Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi sendiri, itu pada tahun 99, akhir 99, November 99, Maluku Utara sudah menjadi otonom sendiri, barulah ada perjuangan untuk ke kabupaten. Nah, kita kembali terkait dengan HPMS. Jadi karena HPMS ini tujuan utamanya adalah untuk memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sula, dan pada tahun 2003 cita-cita dan tujuan daripada pendidikan HPMS itu terwujud, baru terwujud. Bayangkan dari berjuang dari tahun 57 menjadi gagasan, 57 itu gagasan, kemudian 58 sudah mulai mengarah untuk membentuk wadahnya, sampai dengan 59 terbentuk wadahnya. Itulah mulai start perjuangan, sampai dengan 2003 baru kita menuai hasil perjuangan dari HPMS itu sendiri. Nah, karena HPMS punya perjuangannya untuk mencapai kabupaten dan kita telah mencapai kabupaten, maka HPMS habis energi, habis gagasan. Nah, apalagi yang mau diperjuangkan? Karena bicara tentang kabupaten itu sudah dapat. Kira-kira apa lagi yang harus mau diperjuangkan? Inilah yang harus kita ini bedah. Inilah harus kita install ulang. Kalau di Android harus diinstal lagi untuk bisa diupdate lagi untuk mendapat program-program terbaru. Nah, kira-kira dari 2003 sampai ke ujung yang mana lagi, ini harus apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu dengan momen Kongres ke-4 HPMS inilah timing yang paling tepat untuk kita mereview dan kita mengupdate lagi kira-kira apa yang harus kita buat ke depan. Nah, oleh karena itu maka saya sarankan atau masukan dari saya, kalau memang pembicaraan kita pada malam hari ini diikuti oleh panitia maupun steering dari persiapan Kongres HPMS ke tempat ini. Ayo coba kita menyusun selain kita mengisi, yang pertama kita harus mengisi ini hasil perjuangan kita selama sekian puluh tahun. Apa yang harus kita buat untuk mengisi ini kabupaten yang telah kita capai. Yang kedua, tujuan apa lagi yang harus kita buat? Kabupaten itu harus capai, maka tidak ini salah kalau kita mulai menentukan strategi kita atur lagi bahwa kita menuju ke provinsi ini Kepulauan Sula. Kenapa tidak? Artinya orang tua-tua kita yang tahun 57 Indonesia baru merdeka, belum sampai baru 12 tahun. Baru merdeka 12 tahun sudah berpikir untuk bagaimana Sula menjadi kabupaten dengan SDM terbatas, dengan fasilitas pendukung yang sangat terbatas. Ya. Kita hari ini berada pada satu kondisi dengan SDM yang sangat banyak, bahkan melimpah. Kita punya ini S3, kita punya S2, kalau S1 terus itu.
terlalu banyak. Ya. Kenapa kita tidak bisa ini punya ide untuk bisa capai provinsi Kepulauan Sula? Kenapa tidak? Ya. Jadi karena itulah maka lewat kesempatan Kongres HPMS yang keempat ini, coba kita ini bicarakan tentang tujuan baru HPMS. Apa ini etape berikutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan pusat HPMS perlu dikaji lagi. Kalau bisa, kalau dulu di Makassar tempat, karena kita banyak tokoh kita di Makassar, dan pada saat itu administrasi negara Dinas Timur itu ada di Makassar. Tapi sekarang ini kan dengan otonomi ini sudah tidak relevan lagi ada di Makassar. Maka saya punya dua pilihan, yaitu kalau tidak dipindahkan ke Jakarta, maka dipindahkan ke ibu kota provinsi Maluku Utara, supaya dekat-dekat dengan ini wilayah pemerintahan kita bisa mendorong apa ini tujuan kita yang baru ini. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan lewat medium gagasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya Kongres keempat ini untuk dapat menjawab bahwa HPMS itu masih ada, karena kelihatannya saat ini HPMS mati suri, hidup segan mati tak mau, ya. Jadi kita hidupkan lagi dengan gagasan yang baru, dengan tujuan yang baru, dengan program yang baru, sehingga peran HPMS itu tidak hilang, tidak kehilangan posisi, tidak kehilangan marwah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang telah disampaikan menyangkut dengan sejarah, kemudian bagaimana perkembangan daripada orientasi atau tujuan daripada HPMS yang telah dicapai, kemudian sampai pada saat ini HPMS harus berformulasi dasar atau landasan orisinil daripada tujuan HPMS itu sendiri. Nah, perkembangan selanjutnya di 2010 atas pada Ilham juga pernah menduduki jabatan sekretaris HPMS cabang Kepulauan Sula. Baik, mungkin kemudian saudara bisa mengenai dengan perkembangan HPMS, apakah status quo mati suri atau harus melahirkan gagasan baru untuk membackup perkembangan daripada HPMS secara organisasi, walaupun sifatnya paguyuban, tapi bisa bertarung baik di level regional maupun nasional dalam memperjuangkan cita-cita selanjutnya, yaitu bukan sekedar Kabupaten Kepulauan Sula, tapi bisa dikembangkan menjadi provinsi Kepulauan Sula. Silakan. Oke, terima kasih Abang Mo, kemudian Abang Mail yang sudah menyampaikan sedikit tentang sejarah perjalanan HPMS yang orientasinya pada pemekaran. Saya yang terlahir dari sekian generasi dan kemudian melibatkan diri secara langsung dalam setiap aktivitas organisasi HPMS terhitung dari tahun 2011. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Saya beranjak dari sejarah, ternyata pemekaran Kepulauan Sula yang diajari oleh kerja keras HPMS ini itu tidak habis di situ. Sebab HPMS itu ternyata mencita-citakan kesejahteraan masyarakat dari tujuan umum pemekaran itu. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini selain ekonomi, masyarakat juga diharapkan dengan perjuangan pemekaran bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik,
kemudian pendidikan yang maksimal, agar bisa menjawab keterbelakangan sumber daya manusia yang dialami orang Sula pada upaya bagaimana memajukan daerahnya menjadi daerah otonom. Saya kemudian melihat HPMS dari tahun ke tahun, itu HPMS tidak seperti organisasi yang diperhatikan secara serius. Saya maaf tidak menyentuh persoalan bagaimana HPMS itu dia berafiliasi dengan pemerintah, tapi saya mencoba membuat sebuah cerita tentang bagaimana posisi HPMS yang hilang penghargaan oleh pemerintah. Yang pertama, kita teman-teman yang kemudian setelah pemekaran itu melibatkan diri membangun organisasi ini, itu seperti tidak pada sebuah hierarki organisasi yang utuh. Sebut saja PP tidak seriusi apa yang terjadi di tingkat kabupaten, dalam hal ini cabang di seluruh Indonesia. Ini menjadi sebuah problem yang memang ketika kongres ini digelar, saya pikir ini adalah sebuah upaya yang cukup baik. Namun kita juga harus menyadari dan berani berkata jujur bahwa kongres ini terjadi itu saat orang-orang sudah mungkin lelah sekali dan hampir tidak ada orang yang berpikir tentang HPMS lagi. Mungkin bisa jadi karena persoalan tertentu hingga orang-orang sibuk berpikir dengan HPMS. Maka tidak perlu menjadi persoalan lagi. Saya pikir kita langsung saja meluruskan bahwa HPMS ini butuh pemimpin yang baik ke depannya. Apalagi kongres yang saya justru merasa proses kongres yang digelar ini, yang nanti akan digelar di Ternate ini, tidak terlalu membuka ruang besar bagi teman-teman. Sebab berangkat dari keterangan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HPMS itu, orang-orang ini semua punya kesempatan yang sama, hak sebagai anggota HPMS. Namun begitu, keterlibatan orang-orang di organisasi ini yang harus bisa membedakan potensi-potensi itu agar bisa melahirkan kembali generasi di HPMS ini sebagai generasi yang mampu membawa HPMS dengan cita-cita besarnya tadi, mewujudkan kesejahteraan tadi. Saya pikir kalau pemahaman status quo itu adalah sebuah pemahaman yang membatasi kemajuan, dan ini benar-benar terjadi dalam tubuh HPMS karena dari 34 tahun setelah pemekaran, dalam 34 tahun dari tahapan HPMS itu lahir sampai sekarang, maka harus seperti yang tadi Abang Mo sampaikan, kalau 4 kali kongres ini kan sama dengan orang tidak paham berorganisasi. Tapi oke lah, ini adalah sebuah problem sejarah yang perlu diperbaiki. Berhadapan dengan kongres HPMS saat ini, kita harus mampu menciptakan sebuah dinamika kongres yang tidak membuat ruang gerak organisasi menjadi justru semakin sempit ke depan. Saya itu mempertegas pada orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan HPMS pusat nanti, bukan orang-orang yang karakternya justru mempermudah afiliasi organisasi ini dengan merendahkan nilai organisasi dalam setiap upaya bagaimana mengejar cita-cita itu sendiri. Seperti misalkan, kalau ketua HPMS saat ini misalkan kalau dia serius, maka harusnya dia ada di sini untuk bicara bagaimana HPMS ini berjuang untuk kepentingan masyarakat Sula setelah pasca pemekaran ini. Jadi kita semua harus berharap bahwa orang yang akan pimpin HPMS selanjutnya ini adalah orang-orang yang berani mengatakan kebenaran itu adalah yang benar dan bisa bersikap dalam segala keadaan jika HPMS, jika pemerintahan, karena kita ini terlahir untuk mengontrol pemerintah juga. HPMS ini selain mendorong pemerintah itu mendorong pemekaran, kita harus menggunakan fungsi kontrol kita. Kita tidak bisa mengharapkan dengan DPRD saja secara kelembagaan yang resmi di NKRI ini, tapi fungsi kita mengatasnamakan rakyat, kita harus kontrol. Maka saya berharap dari sekian informasi yang terupdate saat ini, orang-orang justru merasa menyampaikan persoalan HPMS lumpuh atau HPMS kaku atau mati suri ini karena salah satunya tidak ada kemandirian ekonomi bagi organisasi. Kalau misalkan ini terjadi, saya
lihat APMS yang telah berkontribusi memberikan ruang itu. Maka ini yang perlu kembali dilihat. Saya juga berharap DPRD ini harus mampu memberikan rekomendasi atau bahkan kepada pemerintah daerah ini untuk bisa mengeluarkan dana hibah HPMS yang cukup dan itu berlangsung setiap tahun, agar HPMS ini selain membangun organisasi tidak terpengaruh soal persoalan yang lain-lain, soal mungkin karena persoalan uang hingga aktivitas organisasi rumit tidak. Dan kemudian pemimpin yang diharapkan HPMS ini ketika dikasih uang oleh pemerintah, ini bukan persoalan yang sifatnya membunuh kesadaran berorganisasi, bukan sifatnya mengkerdil kecerdasan teman-teman yang ada di dalam organisasi hingga tidak berani berkata apa yang terjadi atau realitas apa yang terjadi. Tapi justru ini adalah sebuah tanggung jawab untuk pemerintah untuk memberikan ruang kepada HPMS karena sudah memberikan kontribusi luar biasa. Jadi saya langsung saja untuk persoalan status quo ini harus dihapus. Caranya adalah tidak membatasi orang untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan persoalan ini terus berlanjut, perjuangan HPMS terus berlanjut. Jadi itu saja mungkin saya sampaikan. Saya berharap nanti kongres ini bisa berjalan dengan tidak membatasi ruang-ruang itu kepada seluruh teman-teman di Kepulauan Sula. Baik, terima kasih. Dari dua pembicara kita menangkap bahwa pimpinan HPMS itu dikembalikan pada mahasiswa ya, untuk bagaimana mengurus HPMS, politisi, ASN dan sebagainya, cuma bagaimana di backup memberi masukan dan sebagainya kepada mahasiswa untuk mengurus HPMS sebagai organisasi mahasiswa pelajar. Yang kedua, politik pusat sebagaimana yang diutarakan oleh Bang Maya, politik pusat HPMS sebaiknya kalau tidak berada di Jakarta, maka sedianya harus ada di Maluku Utara atau di Ternate untuk kemudian lebih dekat dengan proses ya, kebijakan pemerintah provinsi. Berikut perjuangan HPMS tidak sebatas pendekatan Kabupaten Pulau Sula, tetapi lebih dari itu pendekatan provinsi Kepulauan Sula. Ini sebuah hal yang harus dipikirkan oleh adik-adik yang sesungguhnya yang kemudian melanjutkan estafet daripada himpunan pelajar mahasiswa itu sendiri. Dan yang keempat, HPMS mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula. Karena disadari benar bahwa Kabupaten Kepulauan Sula lahir dari rahim HPMS itu sendiri, maka HPMS punya kewajiban atas itu untuk mengawal, mengayomi, ya, mendidik negeri ini supaya mampu memberi yang terbaik mensejahterakan masyarakatnya. Beberapa ini yang dapat kita disampaikan untuk kemudian oleh teman-teman diberi kesempatan di video gagasan, diberi kesempatan mungkin ada masukan, silakan. Maju Minggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Julkifli Masuki, mantan Ketua Kota Makassar 2017-2019. Yang pertama, kita ingin sampaikan informasi yang kemudian untuk sore informasi yang kita dapat kemudian dari apa yang sampaikan tadi, apakah memang murni HPMS di Fakta Singosari Agreement, kemudian itu dia langsung bagaimana berbicara tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, ataukah pada langkah awal pembentukan HPMS ini dia berbicara tentang pendidikan, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Sula. Karena supaya nanti kalau ada
pembuatan misalnya bentuk pembukuan sejarah HPNS, dia sudah melalui proses-proses pendiskusian yang utuh. Karena sepengetahuan saya ketika di Makassar kalau ikut pengkaderan HPNS, biasanya yang bawa materi tentang sejarah HPNS ini tumpul sesepuh. Jadi ada informasi yang di Makassar yang sering ketika materi HPNS itu ada penyampaian bahwa pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula itu memang betul bentuk perjuangan daripada HPNS, tapi awalnya itu memang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Sula. Itu dia dibuktikan dengan dari mahasiswa yang ada di Makassar kemudian kembali ke Sula itu ada membawa satu yayasan dari Sulawesi Selatan yang dibawa ke Sula yang namanya Yayasan Pendidikan Yayasan Sehati. Yayasan Sehati yang kemudian ketika sampai di Sula, kemudian karena kultur Yayasan Sehati ini yayasannya orang non-Muslim, jadi ketika dibawa ke Sula ini kemudian kultur masyarakat Sula ini agamanya Islam, jadi yayasan ini kemudian dia tidak terlalu keren di masyarakat Sula. Kemudian atas perkumpulan kesepakatan masyarakat Sula inilah yang kemudian bangun lagi yayasan yang namanya Yayasan Pendidikan Sula. Yayasan Pendidikan Sula itu untuk sharing informasi, kemudian untuk yang berikut tentang dokumen sejarah pemekaran. Beta rasa yang paling lengkap dan masih ada dia punya dokumennya itu ditulis waktu sekretaris PP HPNS-nya itu Dr. Mustahil Sabsuha dan ketua PP HPNS-nya itu Awad Basahona. Itu sempat dari kegiatan 60 tahun HPNS yang tong gelar di Makassar, tong pernah bawa pulang itu. Dan alhamdulillah itu masih ada di beta kalau memang nanti ada untuk tong bagi. Jadi itu yang tadi abang bilang tentang bagaimana kesepakatan masyarakat Sula untuk bagaimana menyerahkan sepenuhnya perjuangannya kepada HPNS, itu kemudian ditulis dan dibukukan oleh sekretarisnya pengurus pusatnya itu Dr. Tahir Sabsuha dan Awad Basahona. Yang menjadi apa kemudian yang abang sampaikan tadi tentang bagaimana melihat kongres ini ke depan, kita sangat sepakat bahwa HPNS ini seharusnya dia sudah menjadi wadah untuk mahasiswa dan pemuda yang memang dia betul-betul terlepas dari tugas sebagai aparatur sipil negara, kemudian dia terlibat dalam partai politik supaya tidak ada tekanan-tekanan lain, dan memang murni supaya kalau ketika perjuangan HPNS tentang meningkatkan mutu pendidikan Sula sudah tercapai, kemudian memekarkan Kabupaten Kepulauan Sula sudah tercapai, bagaimana nanti teman-teman kemudian mampu mengawal pembangunan yang baik dari segi sumber daya manusia maupun pembangunan fisik yang ada di Kepulauan Sula ini bisa dikawal dengan baik. Mungkin itu saja sharing informasi untuk abang. Kurang dan lebih kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Rudi. Oh, Bang Eki. Oke, baik. Abang Hardi KMHI. Ini dikenal dengan Bapak Eki. Semua sudah kenal Bapak Eki, silakan. Paksa. Itu ada tes. Ada mic kamera. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Mo selaku moderator, Bang Mail Kari dan Milos. Tanpa panjang lebar, kita ada beberapa poin yang memang kita mau garis bawahi soal perjalanan yang tadi sudah disampaikan, yaitu alhamdulillah karena itu adalah bentuk perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga orang semua saat ini orang juga nikmati dan tahu bahwa oh padahal otonomi dia kayak begini yang ada saat ini. Yang menjadi persoalan adalah pasca pemekaran yang memang tadi narasumber juga tidak sedikit memberikan gambaran. Jadi lebih banyak ke sejarahnya. Ya. Karena soal pengisian DOB ini yang menjadi sorotan adalah SDM. Orang juga
tidak bisa pungkiri bahwa soal legalitas PP ini juga yang mungkin orang semua punya referensi yang sama. Karena terakhir itu di tahun 2002 sampai 2023 ini kan berarti sesuatu yang wah banget lah. Akan tetapi itu tidak menjadi persoalan. Dalam proses pengisian SDM, beta ingat itu di tahun 2000 setelah pemekaran sampai di tahun 2015 itu baru Pemda Sula itu merekomendasikan 50 orang ASN untuk melanjutkan studi S2 dan 1 orang itu melanjutkan studi S3. Fakta lain, kalau tadi Bang Mail menyebut soal SDM Sula itu berlimpah, beta hampir 1001% beta agak ragu. Tinggal masing-masing punya persepsi yang lain atau punya penilaian yang berbeda. Itu ya resmi aja. Tapi bagi beta, kenapa? Karena dalam proses pengisian daerah otonom ini kita tidak lagi harus melihat soal karakteristik dari masyarakat, tidak. Akan tetapi itu pada tataran pengisiannya itu pada tataran sumber daya menengah, rata-rata sumber daya menengah ke atas, karena di dalamnya adalah pergelutan antara ASN dan teman-teman partai politik dan lain sebagainya. Maka ini kita melihat bahwa entah mungkin karena soal legalitas PP HPMS yang mungkin orang sama-sama tidak tahu arahnya, sehingga kecenderungan Pemda juga mungkin tidak ke formulasi atau arah untuk perbaikan PP HPMS. Tapi beta acungkan jempol kepada Pemda Sula yang mungkin sudah banyak melihat soal pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang berikut soal status HPMS ini, kemungkinan ini nanti biarlah nanti dipilah apakah HPMS ini orang tetap bertahan dengan kepanjangan yang orang singkat HPMS itu, karena HPMS itu statusnya adalah himpunan pelajar mahasiswa yang berasal dari Sula. Kalau ada yang disebut situ ASN atau ada juga disebut TNI Polri atau partai politik, maka ini tidak lagi orang bicara soal HPMS. Yang kedua, kalau misalnya itu orang berkeinginan untuk membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya orang Sula, maka mungkin orang bisa giring atau bentuk yang lain. Tapi kalau mau tadi yang tadi Adinda satu tadi sudah singgung, kalau misalnya orang tetap berdiri kokohnya dan bertahan HPMS, maka orang tidak lagi harus mau campur aduk. Misalnya ada yang teman-teman atau warga yang mungkin sudah berstatus berada pada partai politik, itu saya berharap itu tidak lagi harus masuk ke ruang itu, karena independensi HPMS-nya, institusinya ini akan pasti goyah. Itu bisa dipastikan karena syarat akan kepentingan. Karena lambat lautnya proses kongres ini juga, itu persoalan utamanya adalah itu. Karena ada keinginan politik yang memang hanya pada satu arah, padahal itu adalah tempat bernaungnya kepentingan seluruh orang juga. Maka mungkin itu saja poinnya. Saya berharap ini bisa berjalan sesuai dengan tuntutan dan khususnya setelah pemekaran yang menjadi langkah prioritas adalah soal mendorong pengembangan sumber daya manusia. Karena orang tahu bahwa di Maluku Utara ini SDM khususnya S3 di Sula ini betul jari 10 ini hitung lagi jari masih sisa, orang sudah habis. Mungkin demikian kurang lebih. Saya mohon maaf bila tidak. Baik, terima kasih. Yang ingin saya sentuh dari apa yang diinginkan oleh Bapak Deki
adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Sula punya perhatian terus untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini bisa membiayai generasi Sula yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan baik perikanan, pertumbuhan dan sebagainya sesuai dengan pengembangan pembangunan di Kepulauan Sula untuk menambah pengetahuan sebagaimana di daerah-daerah seperti Halmahera Selatan yang sudah orientasi pengembangan sumber daya manusianya lebih bagus. Kemudian yang kita kenal Halmahera Timur dulu ketika kabupaten dibentuk semua, sekarang ini sumber daya manusianya berlipat, punya persiapan luar biasa. Ini yang patut diinginkan. Kemudian yang kedua, dapat diinginkan HPBS sekali lagi dipimpin oleh ASN, politisi dan sebagainya yang kemudian mengalami status quo. Tidak bisa memberi keran yang luas terhadap HPBS untuk bisa mengkritisi pemerintah, mengawasi pemerintah ya dalam melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Sula. Adik Sata tadi menginginkan hal yang sama ya, yang pada garis besarnya adalah bagaimana HPBS harus mampu untuk berkecimpung ya, punya andil besar bukan saja dalam proses pendekatan sampai pada tercapainya pendekatan, tapi harus punya andil besar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Sula. Yang pertama mungkin Bang Mail di Sula. Baik, terima kasih. Jadi memang HPMS itu dibentuk sebagai wadah untuk bisa memperjuangkan kabupaten ini menjadi Sula ini menjadi kabupaten. Ya, tujuan utama itu. Nah, jadi untuk bisa mencapai kabupaten, SDM-nya harus disiapkan. Karena SDM-nya harus disiapkan, itulah mereka turun ke Sula dengan membawa yayasan Sehati itu untuk mendirikan SMA yayasan yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Serana. Itu sebagai satu syarat untuk mempersiapkan SDM dan menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa sudah siap untuk menjadi sebuah daerah otonom dengan potensi sumber daya alamnya dan potensi sumber daya manusianya. Jadi ini dia jalan berbarengan. Jadi bukan berarti bahwa tujuan untuk mencapai kabupaten terus sumber daya manusianya dinafikan, tidak seperti itu. Jadi untuk bisa mencapai daerah otonom atau kabupaten tadi, maka SDM harus disiapkan. Disiapkan dulu. Nah, itulah Dr. bahwa Yayasan Sehati tadi, Dr. mengajar, meninggalkan perkuliahannya mengajar. Kumpul masyarakat di kampung-kampung tadi yang putus sekolah, kumpul masuk sekolah. Jadi ada yang kawin, umur, tapi harus sekolah gitu. Untuk bisa ini menunjukkan bahwa kita siap SDM kita. Jadi kalau terkait dengan sekarang saya bilang SDM kita S1, S2, ini saya bandingkan dengan pada tahun 58 pada saat starting point kita menuju ke Kabupaten Kepulauan Sula. Pada saat ini SDM kita kan sangat terbatas. Yang S1 barangkali pada saat itu belum ada, yang ada itu baru di D3 BA, baru si sarjana muda. Kemudian yang banyak itu SMA. Ya, pada saat itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang jauh. Apakah SDM kita lebih siap dibandingkan dengan dulu? Kalau dibandingkan daerah yang lain, kita mungkin masih jauh karena kita mesti punya data yang akurat, tidak bisa asal bercerita bahwa kita lebih banyak atau dong lebih banyak, kan bisa. Kita harus punya data statistik yang valid bahwa
ini kita punya S1 sekian, kita punya S2 sekian, kita punya S3 sekian, tapi itu mulai menggusta. Jadi yang saya sampaikan tadi perbandingan dari awal perjuangan dan dibandingkan dengan sekarang. Artinya dari segala fasilitas sekarang itu lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang dulu. Nah, terkait dengan peran HPS dalam mengisi hasil perjuangan kenegaraan inilah, maka perlu diinstal lagi, mengupdate ulang, bikin program ulang. Karena program yang lalu itu sudah ini kadaluarsa, jadi harus diinstal lagi, bikin lagi. Kira-kira apa tujuan kita di pasca kenegaraan ini? Cara mengisi kenegaraan ini, cara isinya seperti apa? Ini perlu dibahas dan didiskusikan. Sehingga kita bisa melahirkan ini konsep yang terkini yang dibutuhkan di Sula ini, gitu. Jadi bukan berarti bahwa setelah HPS berjuang dan meraih kabupaten itu dibiarkan itu saja, tidak seperti itu, tidak boleh lepas tangan. Tapi harus ini mengisi, mengawal dan menjaga sehingga tujuan daripada pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula ini jangan keluar dari cita-cita para leluhur kita, ya. Cita-cita dari leluhur kita untuk memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sula ini agar masyarakat Sula ini, orang Sula ini senang. Orang Sula ini punya pendapatannya bertambah, daya belinya bertambah, gitu. Nah, caranya seperti inilah tujuan HPS ini. Karena itulah lewat ini kongres yang keempat ini momen yang sangat strategis untuk diinstal lagi, ya. Periode ini kongres ini HPS begini sudah. Kongres pertama, kongres kedua itu puluhan tahun. Kongres kedua itu saya pelakunya. Saya Haji Faruk dan almarhum Rusdi Sanaba ditugaskan dari HPS cabang Ambon untuk pergi ambil mandat di Makassar pada tahun 94. 93 pergi di Makassar karena ambil mandat. Paksakan mereka bikin rapat untuk memberikan mandat kepada HPS cabang Ambon untuk turun bikin kongres di Sula ini. Ini kongres kedua dibikin pada tahun 95. Kita kasih turun ini pejabat kantor gubernur dari provinsi Maluku waktu itu turun bawa kiri mengisi kongres ini. Yang tujuannya untuk mempercepat ini negara. Jadi memang begitu sudah, karena saya dari awal saya bilang bahwa HPS ini berbeda dengan organisasi kepemudaan yang lain yang periodiknya teratur. HPS tidak seperti itu. Nah, ke kongres kedua, ketiga juga begitu, dan ketiga keempat juga hampir sama. Dan dia itu tidak bilang pada saat itu, malah terbilang bahwa ini pengurus abadi. Nah, di cabang juga seperti cabang Ambon juga, waktu saya masuk kuliah tahun 87, saya bercerita dari teman-teman untuk memaksakan bikin ini konferensi cabang. Memaksakan bikin konferensi cabang karena tidak pernah bikin pengurus itu sudah. Orang tua yang secara layak jadi pengurus masih tetap sampai kita dapat tangkap. Karena waktu itu ketua cabang HPS cabang Ambon, ketuanya Om Masri belum membuat jaksa. Jadi ketemu kumpul teman-teman bikin rapat di Perumnas, disuruh tentang itu orang tantu lagi gitu, kan jaksa. Tapi akhirnya kita paksa bikin ini konferensi cabang. Dan itu memang dinamika HPS seperti itu, karena dia, maka saya bilang dia beda dengan ini OKP yang didirikan baik HMI, BNI, itu kreditnya jelas
2 tahun, 1 tahun, jelas. Tapi HPMS ini dia lain. Nah, saya sepakat. Jadi formulasi HPMS ini sudah berubah. Jadi kalau memang ini menjadi wadah untuk perjuangan provinsi, maka wadah itu jangan digunakan HPMS. Tapi coba didesain mungkin nama yang bisa mewadahi seluruh komponen, baik itu yang sudah ASN, yang politisi, yang masih ini mahasiswa pelajar, yang notabene-nya bisa menghimpun seluruh ini aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Seriau untuk menuju kepada kepentingan kita yang lebih besar. Saya sepakat, dan karena itulah maka ini momen Kongres ke-4 ini itu kita coba desain lagi, kita atur baru lagi. Maka dari awal saya bilang tunggu istilah ulang, tunggu update ulang program-programnya gitu. Nah, sehingga untuk bisa menjadi ukuran di pemerintahan, ini kan momennya 5 tahun sekali pemerintahan ini, untuk bisa mengevaluasi apakah pemerintah ini bisa diterus atau tidak. Ini 5 tahun sekali. Nah, inilah fungsi HPMS turun ke masyarakat, kira-kira lihat apakah yang dijalankan oleh pemerintah yang ada ini dalam mengisi kabupaten ini, otonom ini, sudah sesuai atau belum? Kalau belum, coba baca dari masyarakat, karena masyarakat yang menentukan. Bukan ini turun-turun ini menentukan, masyarakat yang menentukan. Masyarakat yang nanti pilih anggota DPR, masyarakat yang nanti pilih bupati, wakil bupati. Jadi bicarakan, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk ke depan ini harus orang lakukan. Ya, itu memberikan kebebasan kepada masyarakat, kekuasaan itu kepada masyarakat memilih pemimpin di zona ini. Saya kira demikian. Baik. Ya, mungkin Bung Ilham dipersilakan sekitar 2 menit aja. Oke, terima kasih. Apa yang tadi Abang Man sampaikan, saya pikir itu persoalan yang paling penting menjadi konsentrasi kita. Namun untuk melangkah ke kongres atau bicara soal kongres, format yang tadi yang kita bicarakan itu harus diperjelas bahwa orang yang mendesain kongres saja harus kita pikirkan orangnya itu harus rasional. Jangan sampai dari kongres ini berjalan itu sudah mulai ada tipu-tipu di dalam situ yang mengarahkan yang bisa memprovokasi lahirnya pimpinan baru yang punya ketergantungan politik lah, pimpinan baru yang punya ketergantungan yang lain-lain. Jadi saya pikir orientasi perjuangan HPMS itu masih jelas dalam ADRT, yaitu yang belum terjawab adalah mensejahterakan rakyat. Rakyat itu sejahtera saat ini, rakyat masih banyak sentuhan. Kemudian soal pelayanan kesehatan, masih banyak persoalan kesehatan yang belum tersampaikan atau terjawab secara baik oleh pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang tadi sudah sempat disebut, ini harus sempat ditanggapi oleh HPMS dalam proses nanti ketika HPMS ini sudah selesai kongres, harus menyikapi ini secara baik. Datangi pemerintah, sampaikan apa yang menjadi tawaran konsep HPMS untuk bisa memberikan kontribusi yang tadi menjadi kita, yang tertunda bahkan tidak tersampaikan dengan ini, harus bisa disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Jadi ini persoalan menjadi persoalan yang perlu diseriuskan oleh pemerintah daerah. Dan ingat, tidak mungkin orang akan berani bicara lantang jika dia punya keterkaitan tertentu dalam ikatan-ikatan kekuasaan dan lain-lain. Maka ciptakanlah dinamika kongres HPMS ke-4 ini sebagai dinamika yang betul-betul rasional dan dinamika yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Jangan ada hal-hal yang justru nanti bermuara pada mensukseskan kepentingan kongres untuk melambung kepentingan kekuasaan, mensukseskan kepentingan kongres untuk memperkuat kekuasaan. Jangan. Itu harus dihentikan. Karena kalau intervensi itu dipertajam lagi, maka membuat kita semakin sulit mengarahkan bagaimana cita-cita
Nah, jadi kita berharap ke depan HPMS ini harus juga punya format kaderisasi yang jelas ketika nanti kongres ini berjalan, agar kaderisasi ini menjadi landasan orang membentuk kesadaran masanya, pengurusnya untuk mempertajam kekuatan kontrol terhadap pemerintah. Kalau ini lemah, ya pasti yang tadi sama pemain bilang, ya HPMS ini tunggu momen, dia dipaksakan baru jalan, nggak dipaksakan tidak jalan. Berarti jangan begitu, karena HPMS ini mau disembuhkan, bukan HPMS ini mau diperdayakan sementara untuk kepentingan tertentu, tidak. HPMS ini mau disembuhkan supaya nilai tahu dan nilai juang HPMS itu benar-benar dihargai oleh pemerintah daerah. Mungkin yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Semangat orasi masih tinggi sekali ya. Beberapa hal tadi mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan. Belum nih, baik. Silakan. 1 menit saja Iqbal ya. Masih ada yang patut tulis. Tapi pada prinsipnya memang diskusi tetap harus dilaksanakan. Pertama soal saya mengutip apa yang ditulis oleh status Facebook yang ditulis oleh Abang Mo di beberapa minggu yang lalu soal jangan cari hidup di organisasi tapi hidupilah organisasi. Kalau tong pandang Kongres HPMS ini dari kongres ke kongres, itu dinamikanya adalah mencari hidup di organisasi, bukan menghidupkan organisasi. Kira-kira tong pandang kongres ini dari kongres ke kongres. Karena HPMS ini tumbuh, dia menunggu momen. Dia menunggu momen nanti mau pilkada, baru HPMS mulai gencar-gencar melakukan kongres. Gitu. Apa yang menjadi penting dari perdebatan perjuangan HPMS yang begitu banyak? Sejarah panjang perjuangan HPMS kalau kamu baca itu tragis, perjuangan berdarah-darah. Para leluhur di Tanah Sula waktu itu memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula itu berdarah-darah. Wadahnya adalah HPMS. Tapi generasi saat ini hidup di HPMS itu untuk cari hidup, bukan menghidupkan HPMS. Visi besar HPMS soal memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sula itu pepesan kosong yang digaungkan setiap kongres. Tapi pada akhirnya nonsen gitu. Kemudian tongkung sejarah HPMS ini memang kalau tong baca ulang, tong itu yang bisa menangis itu akan menangis dengan perjuangan yang begitu banyak diceritakan. Tapi pada akhirnya dihianati oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan wadah ini untuk menjadikan kepentingannya untuk melanggeng ke satu kekuasaan. Kesalahan orang adalah membiarkan orang-orang yang berkepentingan ini terus hidup di HPMS. Karena misalnya tadi disebutkan oleh saudara Ilham tadi bahwa yang punya ketergantungan dengan partai politik, yang punya ketergantungan dengan HPMS itu sudah harus ditiadakan. Momentum kongres ini kan momentum pembahasan perubahan ADRT, bahas dan rubah di sana, supaya nanti orang-orang ini tidak punya ruang lagi untuk berproses di HPMS. Nah, kalau misalkan dong diberikan ruang, tetap saja dong kasih hidup, dong cari hidup di HPMS lagi. Kemudian yang terakhir, soal status kepemimpinan HPMS ini. Dari tahun ke tahun HPMS itu, khususnya pimpinan pusatnya, itu tidak pernah dipimpin oleh mahasiswa. Ketua Umum HPMS itu pernah lanjut S2. Bagaimana status kepemimpinannya, mau cerita kepemimpinan. Sementara Ketua Umum HPMS yang Ketua Umum PP HPMS itu harusnya standar itu diletakkan bahwa yang menjadi Ketua Umum HPMS itu harus masih mahasiswa, mau itu S1, S2 ataupun S3 harus statusnya mahasiswa. Karena berdasarkan nama dari awal tadi himpunan pelajar mahasiswa. Kalau himpunan pelajar mahasiswa, harusnya status dia bertarung sebagai ketua umum itu dipertanyakan. Dipertanyakan apakah dia punya status ini mahasiswa S2 atau S3 atau S1. Biar jelas. Nah, kalau ini tidak ada di ADRT HPMS, maka momentum kongres ini adalah momentum untuk berubah itu. Biar
setiap datang kongres kita sudah punya dasar yang mampu meletakkan bahwa orang-orang ini bisa bertarung dan orang-orang ini tidak bisa bertarung. Biar nanti jangan nanti momentum kongres begini orang ada sekelompok yang memanfaatkan, yang didesain ketika konflik di saat kongres didesain seolah-olah konflik dan HPMS, kongres HPMS tidak jalan, dan kepemimpinannya masih orang-orang itu saja karena dengan dalil bahwa dong menyelamatkan HPMS, padahal terada sebenarnya ini kongres diatur konflik di dalamnya. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Mandu. Baik, terima kasih masukannya. Yang jelasnya di anggaran dasar rumah tangga HPMS itu saya baca dulu sekitar 84 kalau tidak salah, ya, sehingga rencana kongres 2000 itu HPMS waktu itu siapkan apa? Draft perubahan anggaran dasar rumah tangga. Saya buat itu perubahan draft anggaran dasar rumah tangga, tapi delegasi HPMS cabang tangga itu sudah dekat di Pondok Ketua Cabang yang ke Makassar sampai ke Kongres, tapi kemudian bisa jalankan hampir 2 bulan dekat di sana sampai seluruh balik karena sudah bergulirnya proses perencanaan kabupaten. Nah, itu kemudian di 2002 ini apa namanya bicara aklamasi karena tidak ada itu harus cabang-cabang lagi, cuma cabang Makassar doang waktu di 2000 itu. Secara aklamasi diberi ketuanya ke Ombas Utara almarhum dan sekretarisnya saudara Irfan. Nah, itu yang kemudian ketika Ombas mundur diri dari ketua PP, ya Irfan ditunjuk sebagai PT ketua PP. Kok sampai punya ini? Nah ini karena apa? Karena kita ada ADRT. ADRT harus direvisi. Jadi apa namanya yang tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu harus direvisi, termasuk juga keanggotaan. Nah, keanggotaan secara umum itu masyarakat Kabupaten Osula itu anggota HPMS, gitu. Tapi harus diatur lagi dalam anggaran rumah tangga bahwa yang pilih ketua ini tidak mungkin satu kabupaten ini dapat pilih ketua begitu. Jadi harus dipilah lagi dalam anggaran rumah tangga pasal per pasal itu. Ini yang pertama, sehingga ada kecapan anggaran dasar rumah tangga yang sangat dalam Kongres HPMS Prosekat HPMS tadi adalah masa periode pengurus PT itu berapa tahun? Jangan sampai dengan 5 tahun lagi itu. Ya kalau ya 2 tahun lah gitu, atau 3 tahun paling banyak. Nah, cabangnya ya 1 tahun saja, jangan panjang-panjang. Kalau HPMS ya hidup di HPMS lagi. Kalau priorisasinya lama, terpaksa hidup di HPMS, bukan menghidupkan HPMS. Nah, berikut masalah banyak yang menyangkut dengan itu, termasuk rekomendasi. Ya, dalam rekomendasi ekstern itu harus di backup lagi sehingga supaya HPMS itu bisa mengawal jalannya roda pembangunan di Kabupaten Sungai. Itu HPMS itu perangkat tadi itu rekomendasi intern ekstern yang itu breakdownnya ke program kerja yang apa namanya bisa dicabang juga merujuk pada hasil kongres dimaksud. Kita bukan HPMS, bukan organisasi kader, tapi HPMS itu dia bisa bagaimana memperkenalkan organisasinya, bisa melaksanakan pengkaderan. Kita di HPMS belum punya program pengkaderan baku, belum ada. Nah ini harus digodok, harus tim. Saya pikir kalau kongres ini belum sedikit, harus
ada tim lagi setelah kongres bikin, kemudian kongres berikut itu disahkan, gitu. Ada pengkaderannya itu. Minimal ya latihan apa kepemimpinan ya. Sudah ada, cuma belum ini. Cuma tidak dilaksanakan secara maksimal. Walau Ambon kalau dibesar 2 kali. Itu mungkin. ya latihan kepemimpinan, tapi tidak diformatkan secara baku dalam perintah organisasi begitu. Kita hanya mengadopsi perkembangan daripada organisasi lain, kemudian kita melakukan pengkaderan terhadap HPMS. Di cabang Ternate kalau itu juga seringkali saya bikin untuk kemudian membentuk komisariat. Cuma itu saya adopsi dari HMI. Saya adopsi dari HMI juga itu. Nah, ini yang oleh teman-teman mungkin Pak Bayu ada steering guru kali ini saat ini saya juga steering ini apa namanya untuk kemudian membackup ya jalannya perkembangan daripada kongres tempat yang malam ini kita juga rapat, cuman kita izin untuk melaksanakan dialog dan ini untuk kepentingan kongres 4 juga. Ada beberapa yang ikut sebentar ini, tapi banyak ya steering begitu banyak yang tidak ikut. Saya lihat malas-malas dan ini ke depannya dicoret dari steeringnya kayak gitu. Saya akan usulkan, besok saya akan menulis untuk usulkan ini. Mungkin Bang Bayu di semangat. Baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan lagi, memang saya sepakat, makanya ini Dewan Momen Kongres keempat ini kita bedah syarat, kita bedah besar-besaran mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk tujuan ke depan. Terus seharusnya dialog kita pada malam hari ini harus dihadiri oleh hakim cabang Semana, sehingga materi dialog kita pada malam ini bisa dibawa, untuk diperjuangkan pada saat kongres keempat nanti. Ya, sebagai inilah ini apa gagasan dari cabang Senana untuk kepentingan kongres keempat. Tapi tidak ada, ini berarti rasa memiliki dari pengurus saja sudah diragukan, apalagi yang anggota. Ya, seharusnya pengurus aktifnya hadir, ini momennya manfaatkan. Ya. Terus yang berikut saya sarankan dalam momen kongres ini sekalian kita buat perbaharui lagi sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Seribu dan bininya, rangkumannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dibacakan setiap bulan tahun ini Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan apa ini ulang tahun kabupaten kali ini yang susun lain lagi. Nanti ulang tahun berikut siapa lagi diberi tanggung jawab susun lain lagi. Jadi tidak tertanggung jawab. Akhirnya ada yang komplain sana, ada yang komplain sini. Oleh sebab itu saya sarankan ya kalau dibawa ke seminar mungkin terlalu besar, ya rumit. Momen kongres ini lah, momen kongres juga melahirkan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk disampaikan ke pemerintah daerah secara resmi untuk dibacakan pada setiap perayaan ulang tahun kabupaten. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya dialog kita pada malam hari ini luar biasa. Cuma sayangnya pengurus cabang HPS tidak hadir, ini yang sangat disayangkan, rugi sebenarnya. Seharusnya mereka hadir, mereka bisa merangkum materi kita pada malam ini untuk dibawa sebagai gagasan cabang Senana yang diperjuangkan dalam ini
Kongres nanti, karena nanti kan ada di sidang-sidang komisi itu ada program komisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, ya itu kita bisa ini masukkan. Nah, jadi memang anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah harus bedah lagi, karena itu sudah hampir tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kita pada saat ini, ya. Jadi sudah harus dibedah lagi. Kalau tidak salah itu ada di buku biru Hakmes itu lengkap di situ. Ayo nanti kita bedah lagi sebenarnya. Sudah lagi yang belum sempurna disempurnakan lagi, dan kita sesuaikan dengan dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, saya kira demikian. Baik. Bung Edwin mungkin ada tambahan? Nanti tolong linknya. Baik. Iqbal sudah cerita habis. Habis tapi bisa ditambahkan. Yang bilang saja beratur. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Abang Mail, Imo dan Adinda Filos. Dan pertama-tama terkait dengan HPS ini, semestinya pada malam hari ini yang telah disampaikan itu harus hadirnya Ketua HPS Cabang Sula, karena dialog ini cukup penting. Yang berikut fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di tingkat HPS ini tidak lagi mengurus kepengurusan HPS-nya, tapi rata-rata HPS ini hanya fokus pada menyampaikan opini-opini publik, tapi tidak mampu manajemen ke dalam untuk mengurus HPS. Saya menyampaikan ini karena di 4 bulan terakhir ini kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula pernah mengunjungi 2 asrama sebagai sampel untuk memastikan beberapa asrama yang ada di Indonesia. Kunjungan kami pertama di salah satu asrama di Manado. Itu status tanah kepemilikan asrama HPS juga tidak jelas apa. Itu yang pertama. Yang kedua, asrama HPS cabang Manado itu susama dengan sarang burung. Walaupun ada penghuninya, ada mahasiswanya, tapi asrama itu secara untuk mendidik dan sebagai tempat untuk menampung sumber daya manusia yang hebat. Di Manado asrama itu memang tidak layak lagi untuk digunakan, dengan artian bahwa layak direhab. Saya sedikit bercerita ini karena kami pernah mendatangi asrama HPS Manado. Di waktu yang sama juga kami mengundang kepala desa setempat, Pak Lurah dan camat, sekaligus ketua umum cabang Manado beserta pengurusnya. Kita meng-cross check langsung soal status tanah dan telah disampaikan, bukan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, tapi ini disampaikan langsung oleh Pak Lurah dan camat, bahwa setelah asrama HPS Manado ini dibangun, itu pajaknya belum pernah dibayar. Pajak asrama HPS Manado, PBB. Dan serentak itu juga ketua anggota DPR yang ada di situ kumpul uang dan bayar pajak. Hari itu juga kita langsung bayar pajak asrama HPS Manado. Dan di situ air susah Manado itu.
dengan pengertian untuk tempat menampung air ini terada. Dan hari itu juga salah satu anggota DPR yang bersama-sama dengan rombongan kami telah memfasilitasi tempat air minumnya, dalam hal ini tong profil. Maka dengan itu dari situ ketong juga sempuas tong mengagendakan lagi kunjungan asrama PMS di Manado, Ambon. Ternyata hal yang sama juga. Dan alhamdulillah di Ambon dia lebih baik sedikit lah, paling kurang begitu dengan Manado. Tapi ada beberapa kebutuhan mendasar yang hari itu tong datang dan menyampaikan, dan alhamdulillah ada salah satu anggota DPR juga menyumbang pompa airnya di asrama PMS Ambon. Mengapa kami sampaikan ini? Karena ketua HPMS itu, ketua PP HPMS itu bukan saja duduk dan menunggu uang hibah, tapi ketua HPMS berkewajiban maupun menyampaikan ke bupati untuk dalam setiap tahun itu paling kurang bupati atau OPD terkait maupun kita yang ada di pimpinan DPR harus mampu mengunjungi asrama-asrama ini. Ini penting karena tempat menampungnya sumber daya manusia ada di situ, bukan ada di pinggir-pinggir jalan, bukan. Nah, oleh karena itu ini sekedar gambaran. Makanya tadi kalau ada ketua Majelis cabang Senana dia lebih bagus lah percakapan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung dialog kita pada malam ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Edwin, Bung Neki dan teman-teman yang lain, terutama antara kita Bang Lain dan Adik Kilo. Perlu kami sampaikan bahwa pengurus HPMS cabang Kepulauan Sula, ya, dari kedua cabangnya kita tidak tahu pengurusnya siapa. Sebenarnya informasi ke kedua cabangnya, Saudara Halim Umabogoro yang waktu ulang tahun HPMS, ya, juga diundang untuk hadir bersama dengan Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam rangka ulang tahun. Kita dialog di sini, tiga narasumber itu tidak hadir. Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati beralasan kurang sehat, Ketua DPRD sibuk, dan Ketua HPMS cabang Kepulauan Sula tidak ada informasi apa-apa. HP-nya mati. Berikut ini juga malam ini juga diundang, mau diundang, tapi dikonfirmasi oleh kru kami untuk Ketua HPMS diundang, tapi lagi-lagi beliau sampaikan informasi bahwa rencana keberangkatan tadi ini rencana ke Mengoli dalam rangka mengawal kasus atau apa gitu. Jadi kru kami sampaikan kalau itu pengurus yang lain bisa dihubungi untuk ini, tapi beliau sampaikan wah itu tunggu belum pasti itu. Jadi luar biasa pengurus HPMS cabang Kepulauan Sula yang saya ikut juga perkembangan bahwa sangat mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi yang bersangkutan juga tidak paham bagaimana organisasi yang dipimpin itu Jarum Baru. Saya sampai ini saya kurang tahu pengurusnya itu siapa-siapa. Gitu. Nah, olehnya kekecewaan Bang Edwin maupun Pak Gani yang bertanyakan ini saya mengklarifikasi ini supaya bukan berarti MGG tidak undang begitu. MGG sangat mengharapkan dan telah menghubunginya, tapi beliau lah yang berhalangan untuk hadir katanya gitu. Padahal ini oleh-oleh besar buat dia untuk kemudian dia sampaikan di Kongres 4 HPMS di Ternate nantinya. Materi ini juga membuat masukan bagi saya terutama dengan Bang Mai untuk kemudian menyampaikan ke teman-teman di SC
steering committee dalam mereka disebut dalam Kongres 4 HPMS di Maluku Utara. Main air ini atas nama kru MGG menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Mayor Ketua Adilo yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dalam dialog Kongres dengan topik Kongres 4 HPMS status quo. Dan kemudian teman-teman yang di studio Makassar telah menyampaikan beberapa pikiran dan sharing ya. Pikiran ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kalau saya cerita banyak dah.